Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini Guru Daring akan membahas tentang prediksi-prediksi soal PPPK tahap 2, khususnya untuk bidang pedagogik dan bahasa Indonesia. Nah, kita langsung saja menuju ke soalnya ya. Cermatilah puisi berikut ini. Hujan pun menangis saat malam, menanggalkan pakaian menyembunyikan kesunyian, dan memupuk kearifan manusia. Bagai kereta meninggalkan kota menuju senja, ingin ku pulang ke rumah. Gaya bahasa berikut yang tidak terdapat pada puisi di atas adalah A. Personifikasi, B. Pleonasme, C. Hiperbola, atau D. Simile. Nah, gaya bahasa berikut yang tidak terdapat pada puisi di atas. Gaya bahasa itu kan sama saja dengan halnya majas ya, berarti mana ini yang benar, apakah pilihan yang A, B, C, atau D? Nah, kita bahas dulu ya, bahwa yang namanya gaya bahasa dalam puisi tersebut, yaitu adalah, kalau misalnya kita kaji ya, hujan pun menangis. Hujan pun menangis berarti itu termasuk gaya bahasa atau majas yang berjenis personifikasi. Ya. Personifikasi. Terus ada kata lagi, bagai kereta meninggalkan kota menuju senja. Nah, ini ada kata bagai. Bagai itu berarti termasuk majas atau gaya bahasa yang berjenis simile. Sedangkan yang ketiga atau yang selanjutnya ada kata inginku pulang ke rumah. Inginku pulang ke rumah. Ini kan termasuk berlebihan ya. Kalau berlebihan termasuk gaya bahasa atau majas, yaitu adalah pleonasme. Nah, berarti pertanyaannya gaya bahasa yang tidak terdapat. Kalau A itu ada personifikasi, pleonasme juga ada, simile juga ada. Berarti jawabannya yang tepat yaitu adalah hiperbola. Oke. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut ke soal berikutnya. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Adalah termasuk prinsip penilaian yang bersifat A. Beracuan kriteria dan menyeluruh, B. Beracuan kriteria dan sistematis, C. Akuntabel dan menyeluruh, atau D. Objektif dan menyeluruh. Mana ini pilihan yang tepat? Apakah pilihan yang A, B, C, atau D? Nah, kita lihat ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan penilaian beracuan kriteria, menyeluruh, akuntabel, dan sistematis. Nah, kita lihat. Macam-macam penilaian, itu ada beberapa macam. Yang pertama, yaitu adalah beracuan kriteria. Kalau beracuan kriteria, itu adalah penilaian yang mencakup berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan. Ada kriteria yang telah ditetapkan. Itu adalah beracuan kriteria. Terus yang kedua, menyeluruh. Kalau menyeluruh yaitu adalah penilaian yang mencakup semua ranah atau semua aspek. Baik itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terus yang ketiga yaitu adalah akuntabel. Kalau akuntabel yaitu adalah penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang keempat yaitu adalah sistematis. Sistematis yaitu adalah penilaian yang dapat dinilai secara runtut terhadap sistematis yang ada. Nah, berarti ini yang mana? Ada kata afektif, kognitif, dan psikomotorik. Berarti salah satu kata, yaitu salah satu penilaian maksudnya, yaitu adalah ada yang menyeluruh. Nah, menyeluruh berarti antara pilihan yang A dan C. Sedangkan ada kata yang pertama yaitu adalah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, berarti sudah jelas ya, kalau pilihannya yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Nah. Baik, menuju ke soal selanjutnya. Karya sastra yang ditandai semangat eksperimentasi dalam berekspresi, merekam kehidupan masyarakat yang penuh keberagaman pemikiran dan penghayatan terhadap modernisasi, merupakan ciri angkatan A. Zaman penjajahan Belanda, B. Zaman penjajahan Jepang, C. 45, D. Angkatan 66, atau E. Pasca 66. Nah, apa ini yang termasuk karya sastra
yang berisi atau yang ditandai dengan semangat eksperimentasi dalam berekspresi. Nah, kita jabarkan satu persatu ya, apa yaitu pilihan A, B, C, D, atau E. Nah, bila zaman penjajahan Belanda itu, yaitu adalah berbicara tentang kegiatan nasib di tengah penjajahan Belanda yang menindas. Penjajahan Belanda ya. Sedangkan B, zaman penjajahan Jepang, itu adalah berbicara tentang kegiatan nasib di tengah penjajahan Jepang yang menindas juga. Sedangkan yang C, angkatan 45, yaitu adalah menampilkan cita-cita merdeka dan perjuangan revolusi munculnya kata-kata bernas. Nah ini, kalau angkatan 45 itu pengarangnya atau penulisnya yang identik itu munculnya tokoh sastra, yaitu adalah Chairil Anwar. Sedangkan yang angkatan 66, yaitu adalah menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, berarti mana ini pilihan yang tepat? Karya sastra yang ditandai semangat eksperimentasi dalam berekspresi. Nah, berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pasca angkatan 66, yaitu pilihan yang E. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan ya, langkah-langkah dalam menyusun butir-butir soal, kecuali A. Melakukan analisis KI dan KD. B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan ruang lingkup bahan ajar. C. Menyusun kisi-kisi soal. D. Membuat pedoman penskoran. Atau E. Mengadakan uji coba. Nah ini yang ditanyakan yaitu adalah kecuali ya dalam langkah-langkah menyusun butir-butir soal. Nah, bagi sahabat yang belum mengerti atau belum mengetahui langkah-langkah menulis butir-butir soal, yaitu ada 7 tahap ya, kita lihat. Yang pertama, dalam langkah-langkah menulis butir-butir soal itu, yang pertama mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan ruang lingkup bahan ajar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu adalah menyusun kisi-kisi soal. Terus yang ketiga, membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban. Berarti sekaligus menulis soal dan kunci jawaban. Itu pilihan yang ketiga, langkah-langkah yang ketiga. Terus yang keempat, mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal atau jenis-jenis soal yang dapat dibuat. Yang kelima, membuat petunjuk pengerjaan soal dan pedoman penskoran. Terus yang keenam, mengadakan uji coba. Dan yang ketujuh yaitu adalah merevisi soal. Nah, berarti langkah-langkah dalam menyusun soal itu kan ada 7 soal. Berarti kalau pilihannya atau pertanyaannya kecuali, berarti pilihannya yaitu adalah pilihan yang A. Melakukan analisis KI dan KD. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang penceramah berpidato di kampus dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai berikut. Dengan setting atau pengaturan seperti ini kita kok tidak merasa enjoy karena kita ini diperlakukan seperti anak-anak yang bego. Nah, peristiwa kebahasaan ini yang terjadi adalah A. Alih kode, B. Campur kode, C. Inferensi atau D. Interferensi. Nah, mana ini pilihan yang tepat? Apakah pilihan yang A, B, C atau pilihan yang D? Kita bahas ya, apa yang dimaksud dengan alih kode, campur kode, inferensi, dan intervensi. Nah, kalau alih kode itu adalah sebuah peristiwa atau peralihan kode yang lain. Jadi apabila seorang penutur mula-mula menggunakan kode A atau menggunakan bahasa A, misalnya itu digambarkan atau dideskripsikan sebuah bahasa Indonesia, kemudian menggunakan kode B. Kode B itu misalnya bahasa Jawa, berarti ada percampuran bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Itu termasuk alih kode. Sedangkan yang B, campur kode, itu adalah suatu keadaan berbahasa lain bila mana orang mencampur 2 atau lebih ragam bahasa dalam satu tindak bahasa. Itu adalah campur kode. Sedangkan inferensi dalam kaidah peristiwa kebahasaan itu tidak ada kalau inferensi. Kalau intervensi itu ada, yaitu adalah sebuah penyimpangan norma
kebahasaan yang terjadi dalam ujaran dwi bahasawan karena keakraban terhadap lebih dari satu bahasa yang disebabkan karena adanya kontak bahasa. Nah, biasanya sebutannya seperti ini contohnya. Bila ada kata pulau dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa itu disebut dengan pulau. Pulau, kalau bahasa Indonesia itu pulau, sedangkan dalam bahasa Jawa itu pulau. Nah, mana jawaban yang tepat untuk soal berikut ini? Kalau soal berikut ini peristiwa kebahasaan yang terjadi berarti yaitu adalah pilihan yang B, campur kode. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Indikator diturunkan dari kompetensi dasar. 2. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. 3. Menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dipahami serta tidak bermakna ganda atau ambigu. 4. Mampu mengembangkan lebih dari tingkatan C4 atau analisis. Yang kelima, masing-masing indikator harus mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pertanyaannya, yang merupakan ketentuan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi atau IPK kecuali A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5, atau E. 1 dan 5. Nah, yang merupakan ketentuan dalam menyusun IPK atau indikator pencapaian kompetensi kecuali apakah pilihan yang A, B, C, D, atau pilihan yang E. Nah, bagi sahabat-sahabat guru daring yang belum mengetahui tentang ketentuan-ketentuan untuk pencapaian indikator kompetensi, itu ada 6 ya, ada 6. Apa saja? Kita lihat pembahasannya. Ketentuan-ketentuan dalam pencapaian indikator kompetensi. Yang pertama, indikator diturunkan dari kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, sederhana, jelas, dan mudah dipahami atau mudah dimengerti. Yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda atau ambigu. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Sedangkan yang keenam, yaitu adalah memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Nah, itu adalah ketentuan-ketentuan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi. Nah, pertanyaannya, sedangkan pertanyaan yang ditanyakan yaitu adalah kecuali. Maka mana kalau 1 ada, kalau 2 juga ada, 3 ada, berarti yang tidak ada yaitu adalah yang nomor 4 dan 5. Berarti isi dari soal tersebut atau soal ini yaitu adalah pilihan yang D, 4 dan 5. Oke, bisa dimengerti ya? Baik, sekian dulu pembahasan soal pedagogik dan bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat Gudar yang mau menghadapi tes PPPK atau seleksi PPPK tahap 2. Semoga lulus dan semoga menjadi kabar baik untuk kita semua. Sekian, maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.